Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini untuk pertemuan pertama ya, kita bisa dipertemukan dalam praktikum ekonometrika ya. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas mengenai kontrak belajar dan juga konsep dasar ekonometrika. Sebentar saya share screen terlebih dahulu biar teman-teman mengetahui untuk kontrak belajarnya ya. Oke. Kita akan memasuki praktikum ekonometrika melalui aplikasi SPSS ya, yang nanti diselenggarakan oleh Laboratorium Perbankan Syariah. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Mujahidin ya. Tempat tanggal lahir di Cirebon 13 November 1986. Jabatan saya Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama. Nomor HP saya ada di grup juga ya. Pendidikan, saya S1 di Yayan Sendor Jati Cirebon, S2 di Yayan Sendor Jati Cirebon. Pengalaman kerja, saya sebelum di IAIN, saya bekerja di Bank BJB ya. Saya itu kuliah tahun 2007, lulus 2011, wisuda itu bulan Februari tahun 2012. Nah, di bulan Maret 2012 saya sudah bekerja di Bank BJB sampai di bulan Mei 2019. Nah, di Mei 2019 saya bekerja di IAIN sampai dengan sekarang. Pengalaman organisasi saya pernah menjadi Wakil Presiden BEM IAIN Sendor Jati Cirebon, mungkin yang sekarang namanya Dewan Mahasiswa ya, DEMA. Kemudian juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal DPM Yayan Sendor Jati Cirebon atau sekarang namanya SEMA ya, Senat Mahasiswa. Pernah juga berorganisasi di IMES, Ikatan Mahasiswa Ekonomi Islam tahun 2008 sebagai Sekretaris Umum. Untuk prestasi pernah menjadi lulusan terbaik Fakultas Syariah, juara 1 LKTI dan sebagainya ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri. Oke. Kemudian untuk kontrak belajar ya, ketika nanti teman-teman mengikuti praktikum offline di Laboratorium Perbankan Syariah yang di Lab Saladara ya, Majasem. Yang pertama adalah menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, kemudian menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan. Untuk hand sanitizer kita sediakan di sana ya. Kemudian juga menjaga jarak selama praktikum. Kemudian yang kedua, tidak boleh makan, minum, dan merokok di ruang laboratorium ya, karena di sana itu kan banyak unit komputer. Takutnya ketika teman-teman makan atau minum itu ada cairannya, nah cairannya terkena komputer, takut terjadi konsleting dan sebagainya. Oke, yang ketiga, mahasiswa akan dilakukan pengukuran suhu tubuh. Maksimal suhu tubuh itu sekitar 37,5 derajat Celcius. Sedangkan suhu tubuh yang di atas 37,5 derajat Celcius tidak diperkenankan untuk mengikuti praktikumnya. Kemudian juga yang sedang sakit, silakan untuk tidak mengikuti praktikum, izin japri saja ke saya ya. Kemudian untuk keterlambatan itu maksimal 15 menit ya. Karena kita kan cuma waktunya 2 kali 45 menit ya, praktikum atau 1,5 jam maksimalnya. Kemudian yang kelima, untuk absensi kita pertemuan itu untuk praktikum cuma 10 kali ya teman-teman. Jadi dimanfaatkan dengan baik. Kemudian untuk absensi maksimal tidak hadirnya itu sejumlah 3 kali pertemuan ya. Jadi maksimal 3 kali. Setelah lebih daripada 3 kali, maka teman-teman tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir praktikum. Teman-teman bisa dibilang gagal mengikuti praktikum ya, nanti mengulang di tahun depannya. Oke, untuk teman-teman kenapa sih Pak perlu untuk praktikum ini? Yang pertama sebagai pendalaman daripada mata kuliah, yang kedua teman-teman
sebagai nilai tambah ya nanti untuk di mata kuliah teori. Mata kuliah teori kan nanti sama Pak Layaman ya untuk ekonometrika. Nah, yang ketiga nanti teman-teman dapat sertifikat praktikum di nanti semester 7 ya. Semester 7 nanti teman-teman dapat sertifikat praktikum dari mulai praktikum semester 2 ya sampai semester 6 teman-teman praktikum nanti nilainya tercantum di sertifikat praktikum. Nah, sertifikat praktikum ini berguna sebagai SKPI ya. Surat keterangan pendamping ijazah. Jadi teman-teman selain dapat ijazah, transkrip nilai dan juga dapat SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Nah, sertifikat praktikum itu ya. Oke. Kemudian untuk komponen penilaian praktikum, untuk aspek kehadiran atau absensi sejumlah 30%, untuk tugas mandiri sejumlah 30%, dan untuk ujian akhir praktikum itu 40% ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman tidak mengikuti salah satunya, misalnya teman-teman absen 30%, tapi tidak mengikuti tugas mandiri ya, maka nilai teman-teman itu cuma 70% maksimalnya. Nah, kalau misalnya di bawah nilai C, berarti teman-teman tidak lulus. Atau misalnya teman-teman tidak mengikuti ujian akhir praktikum, nah berarti teman-teman cuma mendapatkan aspek absensi dan juga ujian akhir praktikum saja gitu. Nah, tugas mandiri ini teman-teman yang nomor 2 ini sebagai pengganti ujian tengah semester kalau untuk di praktikum ya. Oke, nanti bobot nilainya sejumlah 100%. Sedangkan untuk penilaian atau konversi nilai, untuk nilai 0 sampai 49 itu nilainya E ya. 50 sampai 60 itu nilainya D. 61 sampai 65 itu nilainya C. 66 sampai 70 itu nilainya C+. 71 sampai 75 itu B-. 76 sampai 80 itu B. 81 sampai 85 itu B+. Kemudian 86 sampai 90 itu A- ya. Kemudian 91 sampai 100 itu A. Nah, ini ketentuan terbaru dari konversi nilai untuk praktikum sesuai dengan edaran dari Wakil Rektor 1 ya, terkait dengan konversi nilai. Nah, untuk silabusnya nanti kita 10 pertemuan itu ngapain aja sih? Nah, ini untuk silabus praktikum ekonometrika ya. Yang pertama, teman-teman akan belajar mengenai konsep dasar daripada ekonometrika ya. Pertemuan kedua, nanti kita praktikum mulai dari pengenalan SPSS ya, mulai dari cara menginput di SPSS dengan menggunakan SPSS itu sendiri. Yang kedua dengan mengupload dari Excel, dan yang ketiga itu nanti teman-teman mengcopy paste nilai dari Excel ke SPSS. Kemudian yang ketiga itu model regresi linear sederhana. Kemudian yang keempat model regresi linear berganda. Kemudian yang kelima itu nanti ada uji asumsi klasik ya. Uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Yang keenam itu adalah regresi dengan variabel dummy. Kemudian yang ketujuh adalah regresi logistik. Kemudian yang kedelapan adalah regresi multinomial logit. Kemudian yang kesembilan itu model persamaan simultan. Yang ke-10 ujian akhir praktikum ya, UAP. Nah, untuk teman-teman ketika nanti di semester 7 atau semester 8 teman-teman menyusun skripsi, nah yang harus teman-teman kuasai itu minimal ya, minimal harus menguasai itu mulai dari SPSS itu sendiri, cara menginput data, kemudian model regresi linear sederhana, model regresi linear berganda, kemudian uji asumsi klasik. Nah, dari minimal 4 model tadi, teman-teman nanti bisa mulai untuk menyusun skripsi, atau kemudian bisa untuk membaca hasil penelitian orang lain yang diterbitkan melalui jurnal ya. Oke, kita masuk yang pertama tentang konsep dasar daripada ekonometrika ya. Materi atau bab yang pertama. Ekonometrika itu terbentuk dari 2 kata yang berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu ekonomia atau ekonomi, dan juga metron atau mengukur. Jadi ekonometrika itu dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial di mana
teori yang mengenai ekonomi, matematik, dan juga statistika digunakan untuk menganalisis berbagai macam fenomena ekonomi yang ada di dunia ya. Kemudian apa sih tujuan daripada kita mempelajari pengujian ekonometrik ini? Yang pertama adalah membuktikan validitas teori-teori ekonomi ataupun memverifikasi. Kita beberapa kali mungkin pernah dengar ya teman-teman ya, ketika teman-teman misalnya ada teori penawaran atau teori permintaan, di mana ketika harga naik, misalnya permintaan turun, atau misalnya harga turun, permintaan naik, gitu kan. Nah, atau penawaran ketika harga naik, penawaran juga ikut naik. Nah, itu kan harus memverifikasi teori-teori ekonomi tersebut. Nah, cara memverifikasinya itu nanti kita dengan praktikum ekonometrik tersebut ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, menghasilkan taksiran-taksiran numerik untuk kebijakan ekonomi ya, bersifat penaksiran ya. Kemudian yang ketiga, meramalkan nilai besaran-besaran ekonomi. Jadi meramalkan kira-kira pertumbuhan ekonomi di masa yang mendatang itu seperti apa gitu. Apakah kemudian mengalami kenaikan atau penurunan seperti itu. Misalnya ada pandemi ya. Nah, di mana ada pandemi itu kita apakah ekonomi itu akan naik atau malah turun. Nah, itu bisa diramalkan melalui ekonometrika. Kemudian tahapan pengujian untuk ekonometrika. Yang pertama adalah merumuskan persamaan matematis atau spesifikasinya ya. Kemudian yang kedua adalah merancang metode dan prosedur sesuai teori statistiknya. Kemudian menyusun metode penaksiran atau estimasi sesuai langkah yang pertama ya, tentang penaksiran. Kemudian menyusun metode statistik untuk pengujian validitas teori atau verifikasi. Dan yang kelima, mengembangkan metode peramalan ekonomi atau aplikasi dan penerapan. Kemudian selain daripada untuk ekonometrik ini bisa dilakukan menggunakan aplikasi apa aja sih? Nah, itu kita bisa ekonometrik itu bisa menggunakan SPSS, Statistic Product and Service Solution ya, atau EViews, Econometric Views, atau kemudian Minitab, Stata, Statistic and Data, kemudian AMOS ya, kemudian MikroTSP. Nah, untuk teman-teman untuk praktikum ekonometrik ini kita akan menggunakan SPSS ya. Kenapa sih Pak menggunakan SPSS? Karena untuk teman-teman menyusun skripsi itu ya, kebanyakan di IAIN atau di Fakultas Syariah Ekonomi Islam itu menggunakan SPSS hampir 90% ya. Untuk S1 itu skripsi menggunakan SPSS. Nah, mungkin nanti di jenjang S2 teman-teman bisa menggunakan EViews ya. Oke. Oke, untuk yang pertemuan pertama untuk konsep dasar ekonometrika sudah selesai ya, teman-teman. Nah, nanti semoga kita bisa berjumpa di pertemuan kedua secara offline di laboratorium Saladara. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oke, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.